Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Salah satu tugas Dewan memang membuat undang-undang. Inisiatif dan skala prioritas legislasi bisa mereka rancang. Bikin aturan yang bermutu ialah tugas yang kita berikan. Wajib bagi Dewan mendengar segala keluh dan harapan. Namun undang-undang makin sering digarap kebut-kebutan, kadang dibikin secara diam-diam tanpa juntrungan. Beberapa kali terjadi di depan mata kita yang urgent ditunda-tunda, yang diprotes digarap seketika. Wajar jika kemarin, sekarang, dan lusa kita bertanya, wakil rakyat itu masihkah mewakili kita semua? Inilah Mata Najwa, menagih wakil rakyat. Sembilan bulan wakil rakyat periode 2019-2024 bekerja. Sederet kontroversi mewarnai perjalanan anggota Dewan di Senayan, diantaranya polemik pembahasan undang-undang. Mari menagih wakil rakyat. Sudah hadir di Mata Najwa perwakilan Dewan. Ada Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andiaga. Selamat malam, Pak Supratman. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Saya juga mengundang anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, Komarudin Watubun. Selamat malam, Pak Komarudin. Dan ada juga anggota DPR fraksi PKS, Mardani Alisera. Selamat malam. Malam, Nana. Sengaja saya tempatkan semua anggota Dewan di baris sebelah kanan, karena di baris sebelah kiri saya mengundang para, kalau ini wakil rakyat, maka ini adalah, ini wakil rakyat juga, dan ini rakyatnya. Ada Direktur Pusat Studi Konstitusi Pusako Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat malam, Bang Ferry. Malam, Mbak Nana. Ada peneliti Formapi, Lusius Karu. Selamat malam, Bang Lusius. Dan ada teman saya, peneliti LBH Apik, Dian Novita. Selamat malam, Mbak Dian. Selamat malam, Mbak Nana. Wakil rakyat, rakyat. Kalau karena yang lebih penting yang sebelah kiri, saya akan mulai dari yang sebelah kiri. Terlalu dinikah kita menagih mereka-mereka ini, baru 9 bulan bekerja, karena di awal tadi ada yang bilang baru 9 bulan, masa udah mau ditagih? Terlalu cepat kita menagih mereka? Oh tidak, bagi saya di situasi pandemik, karena banyak potensi penyimpangan ya, termasuk juga penyimpangan produk legislasi, maka semestinya kita harus menagih cepat, agar wakil kita tidak lupa apa yang dijanjikannya. Oke. Sebelum kemudian penyimpangannya menjadi parah begitu ya. Kalau tidak terlalu dini, pertanyaan berikutnya, masih layakkah menagih, akan sia-sia atau tidak? Tentu saja harapan terus dikumandangkan kepada wakil rakyat, walaupun memang problematikanya, sedihnya adalah seringkali apa-apa yang kita tagih itu yang diabaikan, dan apa-apa yang kita kritik mereka kerjakan. Ya, ini yang kemudian kita melihat apakah wakil rakyat kita betul-betul bekerja demi rakyat, atau sebaliknya memang di tengah pandemik ada transaksi yang kemudian di luar kepentingan rakyat sedang diperjuangkan oleh wakil kita. Kalau gitu saya ingin ke Formapi, yang memang selalu memantau parlemen. Selama beberapa bulan ini merasa terwakili tidak dengan kinerja-kinerja parlemen? Saya kira sih kalau dilihat dari munculnya banyak kritikan publik terkait dengan kinerja DPR, sulit untuk mengatakan bahwa suara rakyat sudah banyak terwakili oleh DPR gitu ya. Apalagi baru satu RUU yang disahkan dari 50 yang direncanakan sebagai prioritas 2020 ya. Belum juga masuk akhir tahun, mereka sudah buru-buru mencoret 16 diantaranya gitu. Jadi DPR sendiri sudah melakukan evaluasi, dan mereka sepertinya sudah mengakui tidak mampu untuk menyelesaikan 49 RUU tersisa. Oh, jadi karena pencoretan RUU itu pengakuan bahwa memang tidak bisa bekerja? Saya kira iya, itu yang dilupakan Pak Supratman gitu ya, bahwa dengan mencoret di bulan Juni 16 RUU itu, mereka mengatakan bahwa di pertengahan jalan mereka sudah tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang sejak Januari mereka anggap prioritas. Oke, saya mau ke sebelum kita spesifik nanti membahas RUU PKS sebagai undang-undang, rancangan undang-undang yang juga dicoret dan kemudian juga menimbulkan banyak polemik. Secara umum, merasa terwakili dengan wakil-wakil Anda? Saya tidak merasa terwakili, Mbak Nana, karena bagaimana ya untuk bicara soal RUU PKS saja, sebelumnya pernah dijanjikan akan masuk ke dalam carry over. Tapi ternyata
gagal lagi masuk dalam carry over. Jadi kami itu sudah dijanjikan sudah lama. Dijanjikan dalam periode sebelumnya, di periode ini kami dijanjikan lagi dan dijanjikan lagi akan masuk dalam prolegnas 2021. Berkali-kali janji tidak ditepati. Ya itu dah PHP namanya. PHP, PHP Wakil Rakyat. Baik, baik. Saya ingin apakah Ketua Balik memang Anda yang menjadi sasaran tembak atau yang lain yang mau mewakili dulu? Ini karena saya mengundang fraksi terbesar di partai di DPR ada PDI Perjuangan. Saya mengundang satu-satunya oposisi yang ada di DPR PKS. Dan yang ini ada Ketua Balik karena kita banyak bicara soal legislasi. Jadi siapakah yang mau membela diri terlebih dahulu? Ketua Balik, apakah bagaimana? Saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber tadi. Dan menurut saya ini baik bagi DPR berbenah diri. Salah satu bukti bahwa kami mendengar suara publik, bahwa kami harus jujur mengakuin bahwa proses perencanaan legislasi itu memang harus dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan segala kemampuan. Tapi ini kan keadaan di luar yang kita perkirakan sebelumnya. Nah, oleh karena itu Badan Legislasi di dalam Undang-Undang 15 2019 yang penyempurnaan perubahan dari Undang-Undang 12 2011 itu memungkinkan untuk setiap saat dilakukan evaluasi terhadap prolegnas. Terhadap Dan apakah itu artinya pengakuan atas ketidakmampuan kerja? Bukan soal ketidakmampuan kerja, tetapi kami lebih memilihnya bahwa ini menyangkut soal keadaan situasi yang memang tidak memungkinkan untuk melanjutkan beberapa RUU dari 50 itu kita sekarang menjadi 33 RUU. Nah, oleh karena itu menurut saya kritikan-kritikan dari publik menurut saya itu sehat bagi kami. Tapi yang paling penting adalah sehat itu kalau kemudian kritikannya didengarkan. Kami dengarkan, sekarang kami dengarkan salah satu. Memang tidak mungkin semua bisa terpuaskan, itu pasti. Tidak mungkin kami bisa memuaskan semua pihak. Jadi siapa yang menurut Anda terpuaskan dengan keputusan DPR? Salah satunya nih Pak Lusius nih. Iya kan? Anda dari dulu mengkritik kami bahwa itu 50 sesuatu yang terlalu besar. Saya kira tidak. Akhirnya mereka cuma mendengar tapi tidak melakukan apa yang kemudian jadi rekomendasi gitu ya. Tiap kali kami mengkritik gitu ya. Misalnya kita sudah sejak awal mengatakan prolegnas itu harus disusun berdasarkan prioritas yang dianggap betul-betul dibutuhkan rakyat. Karena itu tidak soal jumlahnya sedikit tapi betul-betul dibutuhkan. Yang dilakukan DPR jumlahnya terus banyak. Kalau mengatakan bahwa itu yang dibutuhkan oleh rakyat tentu subjektivitasnya lebih tinggi. Artinya kita rakyat yang mana? Itu kan perdebatannya bisa sampai ke sana. Bisa dijawab. Saya ingin rakyat yang mengkritik kinerja DPR karena membuat undang-undang yang ditentang rakyat. Kemarin misalnya waktu undang-undang KPK itu turun luar biasa. Tapi diabaikan. Sekarang waktu undang-undang Minerba banyak rakyat yang mengkritik melalui media sosial, melalui akses media yang lebih banyak. Jadi, tapi diabaikan tuh sama DPR. Kita pasti tidak mengabaikan itu. Pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau begitu problematikanya apa Bang Supratman? Karena kan saya ingin memberikan gambaran. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Lusius tadi. Bahwa memang ke depan bukan hanya DPR, karena DPR dengan Undang-Undang Dasar kita hasil amandemen itu memberikan sebuah kewenangan yang luar biasa kepada DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Tetapi dalam pelaksanaannya kan tidak seperti itu. Karena memang kita diberi kewenangan oleh konstitusi, tetapi dalam pembahasannya itu harus bersama-sama dengan pemerintah. Jadi menyalahkan DPR menurut saya juga dalam pencapaian satu tujuan tertentu semata itu juga tidak benar, itu tidak adil. Tapi yang menentukan mana RUU yang masuk prioritas atau tidak, yang kemudian dinilai tebang pilih itu kan ada di DPR. Nah, justru jadi ini yang saya mau jelaskan. Saat ini. Apakah iya tebang pilih? Bukan. Jadi hak untuk mengusulkan itu kan bukan hanya di DPR, ada 3 lembaga yang mempunyai hak mengusul. 1 pemerintah, 2 DPR, yang ketiga DPD. Nah, ketiga lembaga inilah yang memutuskan mana yang masuk dalam prolegnas. Nah, cuman memang karena ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar kita hasil amandemen yang memberikan kewenangan bahwa DPR itu sebagai lembaga pembentuk undang-undang, semua sekarang sasarannya ke DPR. Tapi tidak ada masalah, buat kami itu malah jadi cambuk ya, jadi cambuk. Dan menurut saya apa yang kami lakukan terakhir dengan melakukan evaluasi lebih dini. Saya ingin minta ketegasan, apakah tebang pilih atau tidak ketika ada 16 RUU yang dicoret padahal RUU itu salah satunya RUU PKS? Bukan soal tebang pilih Mbak Nana. Jadi ini persoalannya, pertimbangannya nanti akan saya jelaskan satu persatu. Satu, kalau Undang-Undang PKS ya, kita ambil contoh Undang-Undang PKS. Yang mengusulkan itu Komisi 8 ya. Komisi 8. Tapi mereka menyurat kepada kami dan kemudian hasil pada saat rapat konsultasi menyatakan bahwa ada problematika yang sulit sehingga proses penyusunannya belum selesai, kemudian mau diserahkan ke Badan Legislasi.
itu kan proses ini tidak bisa sebegitu mudah, harus lewat karena badan legislasi juga punya Saya mau minta rencana. ketegasan, jadi alasannya karena sulit. Ya itu yang disampaikan pada saat Dan kita itu alasan yang logis kalau Bukan. undang-undangnya sulit jadi tidak usah diteruskan. Jadi gini, bukan itu. Bukankah rakyat menggaji anggota DPR bukan untuk, itu, Mbak membahas Mbak Nana. undang-undang yang Jadi sulit? gini loh, Masa kita undang-undang setuju. sulit kita lanjutkan setelah pariwara tetap di mata Najwa, mudah-mudahan tidak sulit bagi anggota DPR untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita setelah pariwara.